Membran dalam artian masih dalam bentuk segar, artinya membuat nata. Nah, karena bisa jadi harganya lebih mahal daripada tahu dan tempenya. Hasilnya adalah lembaran nata. Nata de coco juga? Tapi tidak dibuat nata de coco, karena ini tidak dari koko, tapi nata de soya. Tempe kelor, yaitu tempe dengan fortifikasi kelor. Kemudian ada paten yang terkait dengan keripik tempe kelor. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya S. Widodo, News Manager Tribun Jateng. Hari ini dalam topik Tribun Academy. Program ini tergolong baru di tribunjateng.com yang tujuannya adalah memfasilitasi dan mewadahi profesor, doktor, dan ilmuwan di Jawa Tengah atau di kota Semarang ini untuk kita publikasikan. Kemanfaatannya kita publikasikan kepada masyarakat biar lebih dirasakan dan dibuktikan dan dinyatakan. Hari ini Tribun Academy kehadiran tamu istimewa kami perkenalkan yaitu Profesor Dr. Siti Harnina Bintari MS. Ya. Panggilannya Prof Nina ya, Prof ya. Benar. Ya. Beliau adalah guru besar bioteknologi di Prodi Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang atau UNES. Iya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Boleh menyapa Tribuners, Prof? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners, semoga semua yang ada di sana mendapatkan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan tetap berkarya. Luar biasa. Kami sapa Prof Nina aja. Iya, lebih singkat ya, Prof. Lebih singkat. Soalnya panjang nih, Profesor Dr. Siti Harnina Bintari MS. Prof, boleh cerita pertama dulu kenapa suka bidang biologi, Prof? Oh, itu memang sejak kecil. Waktu itu kelas 4 SD. Oh, iya? Di SD Guntur Madiun. Saya ada suka satu guru namanya Bu Suryati. Masih ingat ya, Prof? Masih ingat dan mengajarkan yang mungkin waktu itu istilahnya IPA ya. Dan ibu gurunya itu cantik, lincah dan mengajarkan kalau tidak salah terkait dengan tanaman. Di itu, SD mana, Prof? Di SD Guntur Di mana Madiun. itu? Di Madiun. Oh, Prof Nina Madiun. Aslinya ya? Madiun. Oh, Caruban. Bukan, Madiun Kota, Pak. Madiun Kota. Oh, iya, Terus dari situ di SMP 1 juga saya tertarik dengan guru biologi namanya Bu Suryati. Cantik juga? Enggak cantik, tetapi cerdas. Ya, itu kebetulan teman Bapak juga guru SMP 1 Madiun. Dan satu lagi di SMA 1 Madiun, itu ada Pak Joko. Biologi juga? Biologi juga. Terus habis itu Prof ke UGM? Terus ke Gajah Mada, ambil? Tetapi pilihan pertama saya itu pertanian. Yang kedua biologi. Dan keterima di biologi, nggak apa-apa. Ya. Tahun 79, ya, angkatan 79. Oh, Prof masuk UGM tahun 79? Iya, angkatan 79. Kampusnya yang di skip atau yang kampusnya di Bulak Sumur. Iya, sudah di skip Bulak Sumur itu. Ya, terus dari situ memang kenal semua dosen biologi, ada dosen-dosen yang sangat menarik ya, terutama ada Pak Gembong Citro Supomo. Oh ya, itu ya. Ya, itu taksonomi luar biasa, tanpa ada media apapun, cukup ceramah, tapi betul-betul menginspirasi mahasiswanya. Ceritanya luar biasa Pak Gembong luar itu. Biasa. Masih belum itu yang namanya dosen genetika, Pak Suryo. Oh, Pak Suryo. Itu luar biasa. Jadi situ semakin senang biologi. Jadi biologi itu selain juga menarik karena belajar tentang ilmu kehidupan, seluk-beluk hidup dari semua makhluk hidup, dari satu sel sampai ke tingkatan makro. Nah, disinilah sebetulnya banyak fenomena. Prof Nina, terima kasih perkenalnya. Terus S3-nya ambil di? S3 ambil di kedokteran. Undip? Undip, iya. Nyambung juga ya, Prof? Nyambung, karena kebetulan S2 saya di teknologi pangan, saya memang makronya adalah kajian fermentasi. Oh, fermentasi. Jadi belajar tentang tempe, tape, yogurt, Yakult, macam-macam. Dan akhirnya saya tertarik dengan apa yang disebut dengan Bermadiun, yang putih itu ya, Prof ya? Iya, permasalahannya itu karena Bermadiun itu cita rasanya nggak konsisten.
kadang Manis. terlalu asam, kadang manis. Nah, ternyata itu akar masalahnya ada pada ragi. Raginya. Nah, Prof, raginya di sini. sebentar Prof, kalau di Undip dulu disertasinya ambil apa Prof? Disertasinya ambil tempe untuk prevensi kanker payudara, Oh. tapi menggunakan model hewan yaitu Mus musculus strain C3H. Jadi tidak menggunakan manusia, tapi menggunakan model hewan dari mencit. Ya. Tribuners ini banyak istilah kimia, biologi dan kedokteran. Iya. Kalau kita orang awam mungkin tanya-tanya itu tadi apa gitu ya. Prof, terus kemudian waktu menjadi profesor apa yang dipresentasikan waktu itu? Yang dipresentasikan adalah tentang tempe sebagai pangan fungsional. Tempe sebagai pangan fungsional. Oh, fungsional, Iya. difungsikan ya. Enggak, bukan begitu. Pangan Gimana, fungsional Prof? itu suatu pangan yang mempunyai sekaligus efek pada fisiologi manusia yang mengkonsumsinya. Jadi di sini ada beberapa senyawa antioksidan, ya dari isoflavon dan beberapa mikroorganisme yang disebut dengan probiotik, dan itu sangat mempengaruhi pada kesehatan pencernaan. Wah, luar biasa. Nah, di situ iya jadi Tribuners ini kalau dihubungkan tempe tadi ujung-ujungnya untuk kesehatan ya Prof betul, ya. iya. Prof, banyak. terus saya dengar-dengar ada pengolahan atau pemanfaatan limbah olahan tempe yang kemudian dimanfaatkan menjadi apa gitu Prof di Semarang, boleh cerita Prof? Oh bisa, sebetulnya itu berawal dari kami ada kegiatan PPM UPT. Apa Dari itu, Prof? PPM UPT suatu kegiatan hilirisasi Oh, riset, hilirisasi. dan itu ada di Sumurjo. Sumurjo itu di daerah dekat UNES Gunung dan Pati, Gunung Kota Pati, Semarang. Kota Semarang, Siap. Sumurjo. Nah itu daerah Oke, olahan kedelai. Oke adalah Olahan kedelai. Wah, dapat Nah, istilah baru ini iya netizen. kebetulan di situ ada kegiatan 3 tahun 2019-2021 dan itu khusus bagaimana modernisasi dan hilirisasi produk olahan kedelai dengan menggunakan lebih ditingkatkan higienitas dan sanitasinya. Makanya di situ ada semacam hibah penggunaan ketel. Nah, ketel itu memang mempengaruhi pada proses pembuatan tempe dan tahu, terutama efisiensinya. Baik itu pada hasilnya dan dalam hal ini juga pada aromanya, sehingga juga mengurangi hal-hal yang terkait dengan misalnya tembok-tembok jadi hitam karena rendah. Jadi betul-betul menang ketel yang itu taruh di luar. Nah, kemudian disitulah sebetulnya terus ada side effect yang positif ya. Kami ya atau saya membuat satu produksi tempe yang sekarang disebut dengan Rumah Inovasi Tempe Sekarsari yang di Inovasi Tempe Sekarsari Gunung Pati. di Gunung Pati, tepatnya di Jalan Kedawong Gang 7 ya. Gang 5, Kedawong 5, Gang nomor 7. Dan Apa itu ya, Prof? Di Kota Semarang di ya, Kota Prof, Semarang ya? dekat Siap. UNES. Memang itu proses membuat tempe dan memang itu sudah ber-CV rates dan itu membuat tempe khusus dengan higienitas dan sudah berlabel MD. Apa itu Prof? MD itu sudah ada hubungannya dengan Merek dagang? Bukan, Apa, jadi Prof? dari sertifikasi dari BP POM. Oh, Iya. sertifikasi dari BP POM. Iya, terus kemudian karena pada buat tempe itu ada limbahnya, nah, terus muncul kami membuat satu proposal ke DRK tahun 2023 yang dalam hal ini mengolah limbah menjadi bahan yang nantinya komersil, mempunyai nilai. Tribuners ini Iya. ujungnya di sini hilirisasi yang Hilirisasi. diinstruksikan oleh Presiden Jokowi, arahnya ke situ. Hilirisasi itu pemanfaatan produk menjadi produk yang siap pakai, bukan Betul. mentah-mentah dikeluarkan begitu. Nah, Prof Nina ini menemukan terapannya sudah dipraktekkan samplingnya ya Prof ya, Sudah ada pengolahan di limbah. Tribuners tahu limbah olahan tahu dan tempe kedelai itu kedelai. bau ya Prof ya, Iya. bau limbah kedelai itu bau kalau jarak beberapa hari itu baunya menyengat. Iya, Nah, Prof betul. Nina mengolah dari limbah itu bukan hanya menjadi tidak bau, tetapi menjadi bermanfaat. Tapi Iya. menjadi produk apa Prof? Bisa diceritakan? Yang pertama bisa menjadi produk yang namanya membran filter. Membran filter. Jadi penyaring. iya, Apa, Prof? penyaring. Oh, Jadi semula yang namanya limbah tahu dan tempe ditambah dengan limbah air kelapa,
kemudian direbus begitu. Sebentar pelan-pelan Prof. Ya. Ini netizen biar bisa menyimak Menyimak, Satu ya. limbah. Ya, jadi Kedelai. ada komponen 3 limbah. Apa? Pertama adalah limbah olahan kedelai. Itu yang jadi stressingnya. Cairan ya? Iya, karena filosofinya limbah para perajin tahu tempe itu sebagian besar masih dibuang begitu saja. Diparet itu Prof. Iya, Wow. betul. Nah, Dan Prof Nina, itu limbah itu ditampung. limbah itu dimanfaatkan untuk jadi substrat untuk dapatnya bakteri Acetobacter xylinum tumbuh. Wah, ini mulai dari netizen. Iya. Pemirsa. Oke, Jadi- tadi komponennya tadi ya, limbah olahan kedelai. Iya. Cairan tadi ya. Iya, Yang ada kedua, ada limbah tahu dan limbah tempe. Siap, Itu limbah. beda karakter. Beda ya, Prof? Beda. Terus kemudian tetap ditambah dengan air kelapa tua saja, jangan muda. air kelapa tua. Kayu Nah, kelapa ya, Prof? Iya. Bukan kayu degan. Bukan. Kayu kelapa ya. Iya, itu ada komposisinya, ada prosentasenya. Siap, sebentar, jangan persentase dulu, Prof. Ya. Komponennya tadi limbah kedelai tadi Limbah ya. kedelai Oke, dari terus tahu, limbah air- kedelai dari tempe, terus air kelapa. Air kelapa 3 toh. 3 komponen untuk jadi substrat. Coba terangkan prosesnya, Prof. Jadi prosesnya pertama ada pencampuran di antara 3 tadi, terus kemudian itu ada prosentase dari hasil observasi, kemudian setelah itu direbus disaring, kemudian setelah agak suam-suam kuku diberikan atau dituangkan, maksud saya di nampan. Taruh tampan, Ya, nampan. kemudian diinkubasi semalam, Satu malam ya? terus kemudian besoknya setelah 24 jam itu diinokulasi dengan starter nata. Waduh, jadi apa itu, Prof? Starter nata itu isinya adalah bakteri Acetobacter xylinum. Itu satu bakteri yang mempunyai kemampuan menghasilkan anyaman. Merangkai. Merangkai jadi Kayak mendarat anyaman, iya. Terus jadi lapisan. Contohnya yang paling mudah adalah ada nata de coco. Oh, terus Prof Nina hasilnya apa? Hasilnya adalah lembaran nata, Nata de coco juga. tapi tidak dibuat nata de coco karena ini tidak dari koko tapi nata de soya. Nata de De soya. Ini Iya. Tribuners. Iya. Begitu terucap tadi nata de soya sudah terbayang. Oh, kalau nata de coco yang kayak kelapa dipotong-potong Iya, itu ya. itu Kalau nata dari de soya apa, Prof? nata soya, de soya sebetulnya bisa juga dibuat minuman tapi mempunyai karakter yang lebih ulet. Kenyal. Jadi kalau misalnya dikunyah susah. Terus Lebih enak nata de coco kalau untuk minuman. kalau itu pemanfaatannya untuk Nah, apa, Prof? pemanfaatannya sekolah jadi nata, terus kemudian itu dibersihkan, direbus supaya mikrobanya mati, kemudian dilakukan press dingin. Dipres. Press dingin sampai betul-betul tiris, Heeh. kemudian dilakukan press panas dengan tekanan. Jadi lembaran. Terus kita Ya. konsumsi, Prof, atau Nah, gimana? lembaran itu digunakan untuk filter. Oh, Jadi filter untuk penyaring. nyaring air, misalnya ada air hujan, misalnya, kita pengen gunakan, nah itu disaring. Dan nanti di atas saringan ada membran itu ada bentuk-bentukan seperti debu kecil yang jadi lebih nanti tersaring. Jadi nyaring air susu misalnya di peternakan. Nah, ini akan dicoba apakah bisa itu dipakai untuk nyaring bakteri. Sehingga itu bisa menggantikan saringan bakteri yang biasanya dipasang pada satu alat namanya seed filter atau berkoval filter. Begitu. Dan ini masih dalam proses. Siap. Jadi saat ini masih dalam proses pembuatan membran filter sebanyak-banyaknya. Gitu. Iya. Ujung-ujungnya adalah membran Filter, filter ya, Prof. iya. Ukurannya Seukuran sepetak kira-kira meja ini. 20 kali 30. 20 kali 20 kali 30 ya, 30. satu keramik itu ya, Iya, membran iya. filter. Filter. Kalau menurut Prof Nina pemanfaatannya yang lebih praktis untuk masyarakat atau industri atau apa diterapkannya di bagian mana itu, Prof? Membran Jadi itu? kalau yang paling cepat diterapkan untuk nyaring air. Apalagi kalau sekarang misalnya musim kemarau, Oke. kalau mungkin di daerah yang susah air, Air, dengan adanya hanya air yang kotor, Ya. itu digunakan untuk nyaring. Bisa? Bisa. Oh, Prof, ya. Karena sudah ada pengujian satu porositas dengan menggunakan SEM, kemudian ada uji permeabilitas dan satu uji ketebalan. Nah, ketebalan itu tergantung berapa lama fermentasi yang diterapkan.
gitu. Baik, terima kasih Prof. Lina. Ini guru besar di UNES, luar biasa temuannya dan sudah diterapkan, sudah dibuktikan dengan samplingnya di Gunung Pati, Kota Semarang ya, Prof. ya. Sekarang masih terus berjalan ya, Prof. Masih berjalan di Laboratorium Vilnata, tepatnya di pabrik tahu Karanggeneng, Mapagan, Ungaran, Semarang. Oh gitu ya, luar biasa. Tribuners, kita lihat lagi nanti penjelasan Prof. Lina ini. Kira-kira kalau kita duplikasi di tempat lain yang ada pabrik tahu tempe, butuh biaya berapa itu, Prof. kira-kira? Jadi kalau dikaitkan dengan diseminasi, memang kegiatan dari Kederika MF3 tahun 2023 itu ada mitra utama, yaitu dari Grobogan, yang di sana memang ada komunitas tahu tempe, tetapi memang sekaligus ada diseminasi yaitu di Semarang dan di Kota Salatiga. Nah, setelah ini selesai, itu pun masih bisa diteruskan dengan biaya yang sangat rendah ya, artinya tidak mahal. Terjangkau ya, Prof? Ya, pertama limbah itu ada di lingkungan komunitas industri tahu tempe, sehingga harapannya itu tidak beli. Karena itu nanti juga diterapkan untuk Bapak Ibu yang mempunyai UKM itu, sehingga nanti bagaimana disebut dengan rekayasa istilahnya SDM, sumber daya manusia. Harapannya setiap orang atau setiap komunitas yang mempunyai pabrik tahu tempe paling tidak bisa menghasilkan membran. Membran dalam artian masih dalam bentuk segar, artinya membuat nata. Nah, karena bisa jadi harganya lebih mahal daripada tahu dan tempenya. Nah, begitu. Nah, kalau sudah begitu nanti Vilnata bisa membeli, kemudian dilakukan sampai proses membentuk membran filter organik. Dan disitulah sebetulnya bisa diforcing. Saya yakin itu bisa nanti digunakan untuk beberapa kajian, tidak hanya untuk membran filter saja, tetapi untuk yang lain. Karena teksturnya betul-betul seperti kertas, tapi kertas yang ulet ya, bukan kertas. Kalau kertas HVS itu kalau kena air kan sobek. Itu tidak. Ya. Ketebalannya berapa tuh, Prof? Ketebalannya yang pernah dihitung itu oleh mahasiswa MPKM dari fisika itu tidak ada 1 mili ya, 0,6 mili kalau tidak salah. Berarti SAPS juga tipis, ya, Prof? Tipis, iya, 70 tipis. gram Iya, gitu ya? Iya, dan itu tergantung lama waktu fermentasi. Kalau lama waktu fermentasi 14 hari, yang seperti biasanya digunakan untuk membuat nata de coco dari air kelapa saja, itu bisa 14 hari, bisa 10 hari. Sehingga diperlukan ketebalan hampir 2 cm. Terus setelah itu kan terus dicuci, terus dibersihkan, dipotong-potong. Nah, terus terakhirnya nanti direbus dengan air sirup. Nah, itu jadi minuman. Kalau ini tidak untuk minuman, tapi khusus untuk membran filter. Tribuners, ini ilmiah. Mudah-mudahan dengan penjelasan Prof. Lina ini bisa kita tangkap. Saya tanya lagi, Prof. Tujuan dari penelitian dan penerapan ini apakah memanfaatkan limbah atau membuat produk yang terbaru tadi, membran filter tadi, Prof? Tujuan utamanya? Jadi tujuan utamanya bagaimana kita membantu yang untuk mewujudkan green economy, green UMKM. Jadi itu lebih mengarahkan bagaimana konservasi. Karena UNES kan konservasi. Nah, konservasi punya arti pemeliharaan, punya arti pemanfaatan limbah. Limbah itu luar biasa. Limbah rumah tangga ada, kemudian limbah misalnya industri ada, limbah pertanian ada, limbah perkebunan. Lah, ini spesifik ya. Jadi khusus limbah olahan betul. Sehingga tidak bisa setiap orang bisa banyak kegiatan dengan mengatasi semua limbah. Tentunya waktu dan tenaga ya. Dan lagi itu passion dan itu keahlian. Jadi kalau tim kami memang khusus untuk nangani limbah olahan kedelai. Iya. Prof, dari temuan dan terapan tadi Prof sudah ajarkan ke mahasiswa? Oh sudah. Jadi ada di mata kuliah bioteknologi, ada di mata kuliah mikrobiologi bahan pangan, walaupun ini tidak untuk pangan, padahal itu prinsipnya sama dengan membuat nata de coco. Cuma nata de coco orientasinya untuk food, kalau ini memang untuk industri. Iya, industri. Jadi terus kemudian di mata kuliah bioteknologi dan kemudian ada di UNES itu ada punya GFC. GFC itu Genuine Fermentation Club. Itu terdiri dari mahasiswa yang tertarik dengan kajian-kajian fermentasi dan kebetulan tanggal 29 itu ada seminar nasional daring
dengan judul fermentasi. Profesor tadi Oh ya, narasumbernya. saya dari narasumber dan satu lagi dari manajer tahu Puring Salatiga. Oh iya. Nah, dan kebetulan ini menariknya, tahu Puring Salatiga itu salah satu pabrik tahu yang membuat tahu tahu dengan tambahan kunyit. Ya, jadi nanti warnanya kuning. Tahu sutra. Oh, Nah, iya, di iya, sini ada pertanyaan dari saudara manajer itu, bagaimana kalau limbahnya itu dari limbah W tahu itu warnanya kuning karena sudah ada yang namanya tadi ada ekstrak kunyit. Dan saya bilang insya Allah bisa, karena yang penting bermain dengan yang namanya mikroba adalah suasana asam yang memenuhi dan unsur WHO yang diperlukan untuk nutrisi disediakan. Luar biasa. Jadi nanti membranya warnanya kuning, Pak. Iya. Ini ada istilah-istilah kimia juga, atau biologi juga. Jadi netizen nanti kita bisa cek ini tadi Profesor Nina menyebut istilah-istilah ini, bisa kita cek artinya apa. Iya. Prof, apakah temuan ini pernah dilombakan atau pernah mendapat penghargaan, Prof? Kalau dilombakan belum, tapi kebetulan ini akan ada pameran tanggal 1 November ya di UNES ya, dalam rangka ada istilahnya Innovation Award. Nah, ini termasuk yang nanti Bu Nina pamerkan. Monggo kalau mau ke sana. Ya, tanggal 1 ya November itu semua inovasi produk dari dosen dan mahasiswa dipamerkan. Dan Bu Nina memamerkan ada sebetulnya sang satu hasil dari Kedareka yaitu membran filter. Kemudian Bu Nina punya namanya tempe cetakan tempe tetapi dari stainless. Dan ini baru semacam desain industri yang patennya masih berstatus terdaftar. Jadi ada 3. Jadi tempe dengan cetakan warna, cetakan segitiga, cetakan bulat, cetakan kotak, kotak persis gitu. Terus kemudian 1 belah ketupat. Untuk tempe ya, Prof? Untuk tempe itu untuk cetakan, jadi bentuknya nanti panjang-panjang, tinggal kalau untuk keripik tinggal dipotong-potong. Iya, ada mesinnya. Kalau kami orang desa, tempe itu enak yang dibungkus daun. Iya. Daun klop apa itu? Daun jati bisa, daun waru bisa. Atau daun pisang ya, Prof? Daun pisang bisa, tapi itu tergantung penggunaannya. Kalau di sini memang saya akan buat namanya desain industri kemasan tempe, tapi tidak untuk dimasak, tetapi untuk dibuat keripik. Supaya nanti tidak usah ngiris-ngiris itu, tapi sudah ada. Ada mesinnya tuh. Ada mesinnya. Terus ngomong-ngomong, boleh saya potong ya, Prof? Boleh, monggo. Ini kan perjalanannya dari S1, S2, S3, profesor itu kan bergelut di bidang teknologi dan bioteknologi, biologi. Iya, betul. Berarti sudah ada hak paten, Prof? Aduh, hak paten saya sudah banyak. Apa saja boleh cerita, Prof? Aduh, 1. Hak paten saya cetakan tempe. Cetakan tempe yang tadi bukan? Bukan, ada lagi. Sudah hak paten milik Prof? Sudah hak paten, ya. Terus? Kemudian ada hak paten yang terkait dengan pembuatan tepung tempe. Hak paten itu semuanya yang saya ketua. Kemudian ada hak paten tentang tempe kelor, yaitu tempe dengan fortifikasi kelor. Kemudian ada paten yang terkait dengan keripik tempe kelor. Itu masing-masing punya keunggulan ya, Prof? Punya misalnya kayak tadi ada kelor itu penurun gula darah. Iya, ada. Jadi ada antioksidan yang meningkat dibandingkan yang kontrol. Jadi sudah ada observasi. Terus apa lagi, Prof? Terus kemudian ada paten tentang membran filter. Ini yang terbaru ini. Iya, itu ada ada patennya. Prof, ngomong-ngomong ngurus hak paten lama nggak? Kebetulan hak paten saya UNES ya, yang menjadi pemegangnya. Jadi ada timnya ya? Kebanyakan memang tidak terlalu lama. Oh, ada tim dan dari memang UNES yang menguruskan ya? Iya, yang menguruskan ada namanya pusat inovasi, kemudian haki dan komersialisasi. Oh, ada pusat inovasi, haki, inovasi dan komersialisasi. Berarti yang menguruskan itu ada pusatnya, sehingga itulah akan mudah ya, dosen-dosen tinggal menulis kemudian bisa diserahkan. Prof, boleh tahu nggak kalau hak paten itu kan misalnya dipakai orang, produk ini diduplikasi atau diperbanyak, itu Prof punya
kayak semacam royalti itu nggak, Prof? Lah itu kembali lagi tadi saya sampaikan. Karena yang saya buat tentang paten itu masih untuk keperluan akademik, untuk akademik. kredit point. Nah, belum untuk umum. Lah nanti step by step untuk umum ya. Karena kebetulan itu punya nilai kum, ya istilahnya kum itu apa? Kredit point ya. Kredit point, Tapi belum untuk umum dan itu sah-sah saja karena memang bisa kemungkinan bahwa membuat paten bagi para dosen untuk keperluan pemenuhan kum atau kredit point, dan kalau itu satu industri tentunya bisa untuk umum sehingga nanti kalau misalnya ditiru itu ya tentunya harus bayar dan kemudian ada royalti dan sebagainya. Prof, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 Banyak. paten Iya. Prof Nina tadi, Iya, kira-kira yang paling potensi untuk diproduksi secara massal Ya. yang mana, Prof? Yang massal pertama ya tempe kelor bisa. Tempe kelor. Tempe Saya kelor baru dengar bisa. ada tempe kelor. Iya, ada tempe dengan tambahan atau fortifikasi daun kelor. Tepung daun kelor. Rasanya gimana? Rasanya ya seperti tempe biasa. Ya, dalam penambahan atau fortifikasi yang penting itu kan termasuk pangan fungsional baru, Pak. Iya. Dan itu kuncinya tidak mengubah cita rasa produk Oh. lama. Itu beda lagi nanti dengan pendamping makanan nasi pokok, itu beda lagi ya, Prof? Bukan nasi pokok, tapi tempe tahu itu kan nasi Lauk, pokok lagi ya. Artinya seperti nasi dan ini makanan-makanan yang diperlukan tiap hari di Iya, meja. iya. Oh, Jadi walaupun itu bukan makanan pokok, makan pokok kita masih tetap nasi, Pak. Prof, kalau tempe kan biasa kedelai. Iya. Nah, kalau tempe kelor boleh cerita apanya ini? Bedanya atau tambahan Iya. bahannya, Prof? Oke, jadi kalau tempe kelor sebenarnya ya tempenya dari kedelai. Kedelainya bisa lokal, bisa impor, tetapi pada saat proses fermentasi di tahapan tertentu itu ada tambahan tepung dan kelor. Tepung daun kelor. Iya. Itu sudah ada yang dijual atau Sudah ada di Blora, di Kelorina ada kan. Oh, gitu ya. Nah, sebenarnya bisa sih buat sendiri, tetapi kalau kita ingin positif list atau itu sudah halal, karena itu harus halal ya, Pak. Iya. Nah, berarti kita harus ngambil dari produk yang sudah ada. yang sudah ada. Atau sebetulnya kalau kita langsung dari tanaman bisa. Semua tanaman itu positif list. Waduh. Ya, artinya biologi. positif list itu artinya tidak dipertanyakan tentang gitu. kehalanannya Karena ya. tanaman ya, Prof? Iya, tanaman. Iya, enggak masalah. Beda dengan hewan ya, Iya, Prof? betul. Iya. Pemirsa, ternyata Prof Nina, Guru Iya. Besar Bioteknologi di Biologi UNES ini sudah punya banyak hak paten. Ya, tadi ada tempe kelor, Iya. kemudian yang terbaru adalah membran filter, Iya. kemudian tadi Merek dagang juga ada. merek dagang juga ada. Reds itu sudah merek dagang. Oh, sudah ya. Desain industri ada 7. Punya Profnya juga. Iya, desain industri tapi masih terdaftar tadi, yaitu batik tentang Rhizopus. Batik Rhizopus, cetakan batik Rhizopus auriculosporus. Itu kan salah satu mikroorganisme yang punya peran dalam proses pembuatan tempe. Lah itu saya buat batik. Tapi Gambarnya seperti apa? gambarnya ya ada sih, tapi belum di apa namanya Jangan-jangan seperti ini ya, launching, belum di launching Belum ya. ya. Ada 3, jadi ada warna hitam, putih, dan hijau. Luar biasa. Insya Allah nanti. Tribuners, Prof Nina Kapan-kapan ini lagi. Optimis tadi yang tempe kelor ya, Prof. Ya, Kira-kira yang ya. mudah untuk dicetak dalam jumlah banyak dan mudah dilakukan oleh masyarakat. Ya. Inilah maksud hilirisasi Hilirisasi. nanti ke arah sana ya, Prof. Ya. Prof boleh cerita, ini kita perdalam sedikit ke pemanfaatan hak paten dari Prof Iya, Nina. iya. Kalau tempe kelor ini mungkin lihat prosesnya atau plus minusnya atau nilai ekonomisnya bisa cerita, Prof? Sebetulnya kalau cara pembuatannya nggak banyak beda, tapi yang jelas memang Bu Nina memberikan satu cara pembuatan yang menerapkan higienis dan sanitasi. Oh, diutamakan itu jadi ya, Prof. contohnya alat peralatannya stainless gitu, dan kemudian prosedur kerjanya memang agak rigid karena menggunakan 2 kali perendaman, 2 kali pemanasan, dan itu memang bisa menghalau ya beberapa kontaminan. Dan tentunya yang namanya senyawa-senyawa yang penting itu akan muncul ya karena prosesnya ada di tahapan tadi itu sangat rigid. Dan itu memang bisa membuat tempe tidak harus 2 kali pemanasan, 2 kali perendaman, 2 kali perebusan, nggak usah, nggak apa-apa. Ya, orang taunya tempe es tempe, tapi Yes. tempe yang bagus itu tidak dari tampak
depan saja ya, walaupun itu bisa kalau tampak depan putih bersih Iya. oke. Tapi ketika dirasakan kok agak pahit, mesti ada something wrong. Oke. Nah, iya. Makanya di sini sebenarnya tempe itu tahu tidaknya bagus itu ada di informasi komposisi kimianya. Waduh, Nah, luar ini nggak biasa. banyak semua tahu, tapi kalau tempe higienis tuh ada yang nanya, apa sih higienis gitu? Bedanya apa ya? Kita nggak jawab karena ini sensitif ya. Tempe Iya. semua dikonsumsi everything is okay, sehat. Ya. Iya. Tribuners, luar biasa obrolan kita bersama Profesor Nina, guru Iya. besar bioteknologi di biologi Fakultas Iya. MIPA Universitas Negeri Semarang. Iya. Banyak hak paten yang sudah diperoleh oleh Prof Nina dan yang terbaru ini sedang membran Filter. filter. Iya. Nah, ini pemanfaatan dari limbah olahan kedelai ya, Prof Kedelai, ya. iya. Luar biasa. Nanti kita bisa manfaatkan dan masyarakat bisa atau pengusaha boleh juga bertemu Iya, dengan bertemu. Prof Nina, konsultasi kira-kira apa produk yang mana, hak paten yang mana kita boleh perbanyak karena ilmuwan Prof Nina ini termasuk akademisi, termasuk ilmuwan, profesor yang sangat produktif di UNES, sudah menghasilkan banyak hak paten. Oleh karena itu, Tribun Akademi kita memfasilitasi profesor, doktor, dan akademisi yang lain untuk bercerita dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum di Indonesia. Inilah pemanfaatan hilirisasi sebagaimana diperintahkan oleh Presiden Jokowi. Prof Nina, sebelum kita akhiri boleh closing statement dari hak paten, kemudian temuan terbaru tentang membran filter, kemudian bercerita tentang mau ada perlombaan atau pagelaran temuan-temuan ilmiahnya biar pembaca lebih bersemangat lagi. Oh iya, terima kasih. Jadi kalau dikaitkan dengan penutup, yang penting setiap yang ada di alam ini punya potensi. Dan marilah anak-anak muda belajar dan peka ya terhadap senyawa-senyawa dan atau bahan-bahan organik yang itu jelas bisa dibuat suatu produk ya dari hasil biotransformasi. Dan mungkin yang kedua ya harus tetap semangat ya, bahwa hidup itu tentunya harus mengelola dengan baik sehingga apa yang ada di bumi ini bisa terpelihara dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Luar biasa Tribuners, terima kasih Prof Ya, Nina. terima kasih juga Pak Iswidodo. Tribuners, kita jumpa lagi dengan profesor-profesor yang lain dan dokter-dokter yang lain, akademisi di Semarang, Jawa Tengah, dan dimanapun bisa hadir di studio Tribun Jateng dan bisa kita saksikan video ini di YouTube, di media sosial Tribun Jateng dan di tribunjateng.com, dan jangan lupa di koran cetak Tribun Jateng. Luar biasa. Terima kasih Prof Terima Nina, kasih dan Pak terima Is. kasih Terima kasih kepada juga semua. Tribuner semuanya. Iya. Sampai jumpa lagi dengan akademisi yang juga sangat kaliber dan luar biasa. Iya, Terima terima kasih. kasih. Salam Terima sukses kasih. Tribun Akademi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.